Perkenalkan, nama saya Made Dedi Suparsa. Di sini saya akan menjelaskan tugas UAS Sistem Basis Data di mana yaitu rangkuman materi ERD, bahasa basis data dan normalisasi. Materi yang pertama yaitu materi Entity Relationship Diagram atau ERD. ERD merupakan notasi grafis dalam pemodelan data konseptual yang mendeskripsikan hubungan antara penyimpanan. ERD digunakan untuk memodelkan struktur data dan hubungan antar data. Dengan ERD, kita dapat menguji model dengan mengabaikan proses yang dilakukan. ERD menjawab pertanyaan seperti data apa yang harus diperlukan dan bagaimana data yang satu berhubungan dengan data yang lain. Notasi simbol ERD terdiri dari himpunan entitas, atribut, himpunan relasi, dan link. Notasi ERD yang pertama, identitas. Suatu objek yang dapat diidentifikasikan dalam lingkungan pemakai, suatu yang penting bagi pemakai dalam konteks sistem yang akan dibuat. Contohnya, pelanggan, mahasiswa, pekerja, mobil, dan lain-lain. Yang kedua, atribut merupakan elemen dari sebuah entitas dan berfungsi mendeskripsikan karakter entitas. Seperti ERD bisa terdapat dalam satu atribut. Yang ketiga, C. Relasi atau hubungan merupakan menunjukkan adanya hubungan atau relasi di antara sejumlah entitas yang berasal dari himpunan entitas yang berbeda. Contoh relasi antar tabel. Tabel mahasiswa terdiri dari name, nama, alamat. Tabel mata kuliah terdiri dari kode mata kuliah, dan SKS. Tabel penghubung. Contohnya tabel nilai terdiri dari name, kode MK, nilai angka, dan nilai huruf. Kardinalitas atau derajat relasi. Kardinalitas relasi menunjukkan jumlah maksimal entitas yang dapat berelasi dengan entitas pada himpunan entitas yang lain, yaitu one to one, one to many, many to one, dan many to many. Contoh one to one yaitu himpunan A ke himpunan B, yaitu A1 ke B1. Contoh himpunan one to many yaitu himpunan A ke himpunan B, di mana A1 ke B1 dan A1 ke B2, dan seterusnya. Himpunan many to one, contohnya yaitu B1 ke A1 dan B1 ke A2. Contoh many to many yaitu A1 ke B1, A1 ke B2, dan B1 ke A1 dan B1 ke B2 ke A2. Materi yang kedua yaitu bahasa basis data yang terdiri dari DLL, DDL, DML, DCL, dan TC. DDL atau Data Division Legion merupakan bahasa yang mempunyai kemampuan untuk mendefinisikan data yang berhubungan dengan pembuatan dan penghapusan objek seperti contoh tabel, indeks, nama, dan lain-lain. Yang termasuk dalam DDL ini yaitu create, drop, dan alter. DML atau Data Manipulation Legion, bahasa yang berhubungan dengan proses manipulasi data pada tabel. Contohnya record yang termasuk dalam DDL ini yaitu insert, update, select, delete. DCL atau Data Control Legion, merupakan bahasa yang mengatur hak akses apa saja yang diberikan kepada suatu user. Yang termasuk dalam DCL ini yaitu grant dan remux. Yang keempat, TC atau Transaction Control. Merupakan bahasa yang mengatur perubahan pada DML terhadap apa saja yang telah dilakukan. Contoh basis data. Yang pertama, DDL. Beberapa contoh yang termasuk ke dalam DDL antara lain sebagai berikut. Yang pertama, create digunakan untuk membentuk database, indeks, maupun juga tabel. Yang kedua, drop merupakan perintah yang digunakan untuk mengubah struktur yang ada pada tabel. Yang ketiga, alter merupakan untuk menghabis database atau data basis data. Yang kedua, DML. Beberapa contoh yang tergolong ke dalam Data Manipulation Legion yaitu select, bagian yang digunakan untuk mengambil data, delete digunakan untuk menghapus data, insert
digunakan untuk memasukkan data, dan update digunakan untuk memperbarui maupun mengubah data. Normalisasi. Materi yang ketiga yaitu normalisasi. Normalisasi adalah proses pembentukan struktur basis data sehingga sebagian besar ambiguity-nya bisa dihilangkan. Proses normalisasi merupakan proses pengelompokan data elemen menjadi tabel yang menunjukkan entiti dan relasi, menurut Gursianto H. pada tahun 1994. Normalisasi data merupakan suatu proses untuk mendapatkan struktur tabel atau relasi yang efisien dan bebas dari anomali, dan mengacu pada cara data item dikelompokkan ke dalam satu data. Tujuan normalisasi yaitu untuk menghilangkan kerangkap data, untuk mengurangi kompleksitas, dan untuk mempermudah pemodifan data. Proses normalisasi. Data diurai dalam bentuk tabel, selanjutnya dianalisis berdasarkan persyaratan tertentu ke beberapa tingkat. Apabila tabel yang diuji belum memenuhi persyaratan tertentu, maka tabel tersebut dipecah menjadi beberapa tabel yang lebih sederhana sampai memenuhi bentuk yang optimal. Kriteria tabel efisien. Sebuah tabel dikatakan baik atau efisien atau normal jika memenuhi 3 kriteria sebagai berikut. Yang pertama, jika ada dekomposisi atau penguraian tabel, maka dekomposisi harus dijamin aman. Artinya setelah tabel tersebut diuraikan atau dekomposisi menjadi tabel-tabel baru, tabel-tabel baru tersebut bisa menghasilkan tabel semula dengan sama persis. Yang kedua, tabelnya tergantungan fungsional pada saat perubahan data. Yang ketiga, tidak melanggar Backward Normal From atau BCNF. Tahapan normalisasi. Yang pertama, bentuk tidak normal. Merupakan menghilangkan perulangan grup. Bentuk normal pertama 1NF yaitu menghilangkan ketergantungan sebagian. Bentuk normal kedua atau 2NF yaitu menghilangkan ketergantungan transitif. Bentuk normal ketiga yaitu 3NF untuk menghilangkan anomali-anomali hasil dari ketergantungan fungsional. Bentuk normal Biocode atau BCNF menghilangkan ketergantungan multi-five, dan bentuk normal keempat 4NF untuk menghilangkan anomali-anomali yang tersisa, dan bentuk normal kelima. Tahap normalisasi dimulai dari tahap paling ringan 1NF hingga paling ketat 5NF. Biasanya hanya sampai pada tingkat 3NF atau BCNF karena sudah cukup memadai untuk menghasilkan tabel-tabel yang berkualitas baik. Mungkin hanya itu penjelasan dari tiga materi yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Selamat pagi dan terima kasih.